wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdelina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 001 Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Febri. Beliau adalah guru SDN 001 Letung, Kecamatan Jemaja. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Mbak Delina. Iya Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Baik, oke Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Nah, tujuan dilakukannya supervisi ini Pak adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ini Pak, yaitu sebagai persiapan awal gitu ya Pak, sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Pak ya? Oke Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Pak? Ya, boleh. Oke baik Pak, terima kasih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Baik Bu, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya dapat. Yang pertama, murid itu mampu memahami isi dan simbol-simbol Pancasila Bu. Kemudian yang kedua, murid itu mampu mempraktekkan isi Pancasila itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya yang akan Bapak capai, yaitu murid dapat memahami isi dan simbol Pancasila dan juga dapat menerapkannya Pak ya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, area pengembangan yang akan Bapak lakukan atau diobservasi Pak? Baik Bu, area pengembangannya yaitu ada pengetahuan dan keterampilan Bu. Di pengetahuan itu murid mampu memahami isi dan simbol-simbol Pancasila. Kemudian di keterampilannya tuh nanti murid mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke Pak, jadi ada area pengembangannya ada di pengetahuan dan keterampilan Pak ya, di mana di murid nanti memahami dan bisa menerapkan ya Pak ya, mempraktekkannya nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan Ya, begitu Pak? benar. Iya baik Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari untuk mendengar, saya ingin mendengarkan nih Pak ya, maksudnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, dari model pembelajaran maupun dari metode pembelajarannya Pak. Baik Bu, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berdasarkan profil belajar murid. Kemudian modul pembelajarannya berbasis masalah Bu. Kemudian metodenya dilakukan dengan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan pemberian tugas. Oke, jadi rencana pembelajarannya itu, strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Sedangkan model pembelajarannya adalah berbasis masalah dan metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab ya Pak ya. Baik Pak. Nah, kalau media pembelajaran nih Pak, kira-kira media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan nanti? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu Bu, saya akan menggunakan PPT dan saya akan menggunakan LKPD. Oke, jadi media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti PPT dan LKPD ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak mau melakukan kegiatan pembelajaran ini? Mungkin saya akan melakukannya pada hari Selasa Bu, di jam pertama. Oh gitu ya Pak ya. Berarti nanti di hari Selasa depan itu saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Nanti saya ingin melihat nih, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya nanti.
ya Pak ya. Nah baik, nanti setelah Bapak selesai melakukan pembelajaran di kelasnya, nanti kita akan ada bincang-bincang lagi nih Pak untuk percakapan kita yang terakhir nantinya, yaitu percakapan pasca observasi Pak ya. Nah di percakapan pasca observasi ini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik nih Pak. Jadi begitulah kira-kira ya Pak ya. Jadi nanti ada pengajar praktik mendampingi kita dalam percakapan pasca observasi. Nah sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira nih apa yang dapat Bapak hasil dari percakapan ini, apa yang Bapak dapat? Saya mendapatkan gambaran tentang apa-apa saja yang harus saya lakukan dan saya siapkan untuk melakukan pembelajaran saya nanti di dalam kelas. Jadi terima kasih banyak nih Pak atas sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi kita hari ini ya Pak ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Pak ya. Dan kegiatan pasca observasi kita selanjutnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak hadir? Dan Hadir semua ya hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. bersiap, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Baik, hari ini kita masuk materi tentang Pancasila dalam kehidupanku. Oke? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyebutkan isi dan simbol-simbol sila Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu di sini? Apakah dasar negara kita Republik Indonesia? Angkat tangannya. Angkat tangan yang tahu. Apa dasar negara kita Republik Indonesia? Angkat tangan dulu. Sampai apa? Ya, Pancasila. Kemudian sebutkan isi Pancasila. Ada yang tahu? Naila, silakan. Yang pertama. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang tidak beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Karakter
bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Kemudian siapa tahu sebutkan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Katakan. Razi. Toleransi. Apa? Toleransi. Bertoleransi. Ada yang lain? Siapa lagi? Saling membantu. Ya, saling membantu. Masuk juga. Saling bergotong royong untuk membersihkan rumah. Contohnya. Kerjasama. Ya, bekerja sama. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Pernah nggak lihat gambar ini? Lambang apa ini? Garuda. Nah, apakah murid-murid Bapak tahu arti dari Pancasila? Ada yang tahu? Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca apa? 5. Panca 5. Sedangkan sila? Dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu apa? 5 dasar atau 5 aturan. Di Pancasila ini ada 5 sila. Itu adalah dasar dari negara Republik Indonesia. Ada berapa sila? 5. Ini adalah bunyi kelima sila di dalam Pancasila. Dan ini ada simbol-simbolnya. Oke? Yang pertama bintang. Simbolnya bintang. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada lantai. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ini ada pohon apa? Pohon beringin. Bunyinya? Keempat. Kepala banteng. Bunyinya? Kemudian yang kelima. Ya, bunyinya? Jadi di sini udah tahu kan apa aja bunyi Pancasila dan apa saja lambang-lambang simbol-simbol dalam Pancasila. Kita lanjut. Nah, setiap simbol sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Nilai-nilai yang tergantung pada Pancasila adalah yang pertama nih, nilai ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan, persatuan Indonesia. Kemudian nilai kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, nilai keadilan. Ini dia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ada yang tahu nggak? Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa nih? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Razi. Berdoa sebelum makan dan minum. Ya, betul. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa? Nah, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke. Ya. Kemudian lanjut ke 4. Kerakyatan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa nih? Tahu? Sapi. Musyawarah, ya. Karena kalau misalnya kita mau mengambil keputusan beramai-ramai itu harus dilakukan dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang terakhir, yang kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa? Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan baik itu status sosial, agama, budaya, dan lain-lain. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, perhatikan penjelasan berikut. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Ini nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Contohnya, agama Islam ada Allah, dan seterusnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan keyakinan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya, misalnya si A agama Islam dan si B agama Kristen. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Ini contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Contoh, misalnya kita mau main sepak bola di lapangan bola. Ada si kaya dan si miskin. Nanti si kaya bilang, "Jangan main di sini ini tempat saya." Itu tidak boleh. Kita sama-sama harus bermain bersama, tidak ada yang saling menjatuhkan. Karena kemanusiaan kita manusia adil dan beradab. Kita harus adil. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sila cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi persatuan Indonesia. Tahu nggak persatuan Indonesia ini apa? Kita dari Sabang sampai Merauke itu kita bersatu di dalam Republik Indonesia. Jangan pula kita saling bisa memisah. Contohnya di kelas ini satu persatuan. Kemudian lanjut yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Contohnya seperti ini. Di kelas ini kan ada ketua kelas. Ya kan, ada ketua kelas. Cara menunjuk ketua kelas tentunya dipilih kan? Nah, itu termasuk musyawarah. Nanti misalnya calonnya si A dan si B. Nanti di musyawarah nih, siapa yang mendukung calon A, siapa yang setuju calon A jadi ketua kelas, dan siapa yang setuju calon B jadi ketua kelas. Jadi itu kan dipungut suaranya agar tahu nanti siapa yang menjadi ketua kelas. Lanjut. Nih, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lanjut ke nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap keberagaman. Didampingi itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita harus menghargai orang lain. Karena sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nah, jawab ya pertanyaannya ya. Ya, yang pertama, gotong royong. Nih, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini perilaku atau sikap sesuai dengan sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, gotong royong masuk ke sila berapa? Ya. Yang kemudian rajin beribadah. Pertama. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Empat, ada dua. Empat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Dua. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Baik, kita akan lihat jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Gotong royong masuk sila ke 3. Rajin beribadah sila ke 1. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab masuk sila ke 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sila ke 2. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum masuk sila ke 5. Baiklah, sekian materi yang Bapak berikan. Kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti setiap orang mengerjakan, tapi berkelompok ya. Setelah selesai mengerjakannya, nanti tiap kelompok dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ngerti? Kerjasama dengan kelompoknya ya masing-masing.
waktunya sedikit lagi. Sudah selesai semua ya? Sudah? Nah, kita lanjutkan presentasinya. Kelompok pertama presentasikan dulu hasilnya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami sebagai berikut. Dasar negara Indonesia adalah A. Pancasila. Nomor 2, memberi uang kepada pengemis yang datang ke rumah kita termasuk jika ia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B. Nomor 3, diskusi di dalam kelas dan belajar kelompok termasuk nilai Pancasila. Ke C. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas termasuk pengalaman nilai Pancasila. Ke D. 1. Memberi makanan kepada orang yang dapat mengenal Pancasila. Ke Pancasila. D. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi hasil paparan dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Silakan. Nah, kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan diskusi kami yaitu nomor 1 yaitu Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah A. Pancasila. Nomor 2, memberi uang kepada pengemis yang datang ke rumah kita termasuk sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Ke B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, diskusi di dalam kelas dan belajar kelompok termasuk nilai Pancasila. Ke D. 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas termasuk pengamalan sila Pancasila. Ke D. 1. Memberikan makanan kepada orang yang lapar merupakan pengamalan Pancasila. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian itu hasil paparan dari kelompok 2. Kemudian lanjut ke kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Nomor 1, dasar negara Indonesia adalah A. Pancasila. Nomor 2, memberi uang kepada pengemis yang datang ke rumah kita termasuk sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila. B.
Pancasila itu presentasi dari kelompok 3. Jadi semuanya udah tahu kan apa dasar Republik Indonesia dan sudah mengenal isi dan simbol Pancasila. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan nggak pada Bapak? Tidak. Baiklah, kita simpulkan dulu materi tentang hari ini ya. Materi kita ya. Nih, kesimpulan materi kita tentang Pancasila dalam kehidupanku. Kesimpulannya, di sini kita jadi tahu apa aja isi-isi dari Pancasila dan apa saja simbolnya. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan jadinya kita sudah belajar tadi kan. Kita semua tahu dari 5 sila itu kita bisa mempraktekkannya ke dalam masyarakat di dunia luar. Paham? Sampai di sini paham semuanya? Baiklah. Kalau sudah paham semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya dulu. Bersiap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita nih Pak. Iya, kali ini dalam kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Nanti di kegiatan percakapan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Itu pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Berkenaan dengan berjalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan. Baik Pak, nah bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait berjalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan? Karena belum terbiasa ya Bu, agak sedikit gugup, tapi perasaan itu bisa diatasi dan akhirnya observasinya berjalan dengan baik. Berarti berjalan dengan baik Pak ya, walaupun ada sedikit gugup ya Pak ya. Baik Pak. Nah bisa Bapak ceritakan kembali Pak
area pengembangan dan juga tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas Pak? Tahapan-tahapan pembelajarannya di kelas itu pertama saya membuat rencana pembelajaran ya Bu. Kemudian area pengembangan itu ada dua Bu, di keterampilan dan pengetahuan Bu. Nah di pengetahuan itu murid mampu mengetahui sila-sila dan simbol-simbol di dalam Pancasila Bu. Kemudian di keterampilan itu murid mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Pak, jadi tahapan-tahapannya Bapak membuat rencana pembelajaran ya Pak ya. Dan kemudian area pengembangannya ada di pengetahuan dan keterampilan. Di area pengembangan pengetahuan Bapak mengharapkan murid-murid itu dapat memahami isi dan simbol Pancasila ya Pak ya. Dan juga di area keterampilannya murid-murid bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke baik Pak. Nah kira-kira nih Pak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya Bu, sudah berjalan dengan baik, cuman ada sedikit kekurangannya. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik Pak ya. Kira-kira apa itu Pak kekurangan-kekurangan ataupun kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Masih ada murid yang tidak ingin terlibat di dalam diskusi kelompok ya Bu, jadi menjadi kurang aktif muridnya. Oh begitu ya Pak, jadi murid-murid kurang aktif sebagiannya dalam mengikuti pembelajaran ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini, mengapa hal itu terjadi Pak? Mungkin karena pembagian kelompoknya banyak ya Bu. Satu kelompok itu agak ramai gitu, jadi murid itu dia lebih mengandalkan teman-temannya dalam diskusi kelompok tersebut, sehingga dia menjadi kurang aktif di dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi kurangnya aktif itu karena pembagian kelompok ya Pak ya. Jadi dalam kelompok itu mungkin anaknya atau muridnya banyak sehingga mengandalkan teman yang lain ya Pak ya, sehingga dia kurang dalam bekerja sama dalam kelompoknya. Baik Pak. Bagaimana kira-kira rencana Bapak ke depannya nih Pak untuk mengatasi masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin saya akan membuat murid-murid itu lebih fokus ke materi, dan saya akan melakukan pendekatan ke tiap kelompok itu agar murid-murid itu lebih fokus untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak lebih memfokuskan murid-murid lagi Pak ya, mungkin dengan pendekatan atau mungkin perhatian yang lebih ya Pak ya, setiap muridnya ataupun kelompok-kelompoknya agar mereka lebih aktif untuk bekerja sama dalam diskusi ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Oke baik Pak, saya tunggu nih cerita-ceritanya nanti nih Pak, apakah bisa terlaksana atau tidak ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan-perubahan dengan rencana yang sudah Pak sampaikan tadi? Untuk jadwalnya mungkin belum tahu kapan Bu, tapi saya usahakan secepatnya saya akan lakukan. Baik Pak, secepatnya ya Pak ya. Barangkali dalam minggu-minggu ini kali ya Pak ya. Ya bisa. Oke baik Pak. Terima kasih Pak Febri atas waktunya ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan atau terlaksana dengan baik ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan persilakan Pak Arif untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan-tanggapannya Pak yang berkenaan dengan pasca observasi ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Abdalina dan Febri. Izin untuk menyampaikan dari apa yang sudah saya saksikan di sini. Yang pertama, setelah mengamati dari kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Abdalina, pasti hal ini sudah berdasarkan beberapa proses sebelumnya, yaitu pra, kemudian observasinya, dan sekarang masuk ke proses pasca observasinya. Secara keseluruhan dari apa yang sudah saya saksikan di sini, dalam hal coaching, Ibu Abdalina sudah sangat sesuai dengan alur tirta
Di sini saya bisa identifikasi bahwasanya Ibu Abdalina sudah menyampaikan tujuan coaching dari yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua sudah mengidentifikasi kendala ataupun kekurangan ketika Pak Febri melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dan ketiganya yaitu menanyakan rencana untuk perbaikan dari kendala yang dilakukan oleh Pak Febri ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Sudah lutut. Ya. Jadi dalam hal ini, kalaupun saya diminta untuk memberikan penilaian, saya akan memberikan penilaian yang istilahnya kategorinya sangat puas sekali, karena memang sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan dalam kegiatan PKP kita. Kemudian untuk kedepannya, saya pesankan kepada Ibu Abdalina, jangan hanya Pak Febri aja. Kalau bisa, silakan kembangkan lagi, sebarkan lagi praktik terbaik yang sudah Ibu Abdalina dapatkan selama kegiatan program Guru Penggerak sampai saat ini, agar supaya pembelajaran di sekolah SDN 001 itu bisa berjalan dengan baik dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Harapan kita bersama, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat untuk Pak Febri, jangan segera bertanya kepada Ibu Abdalina. Dan juga pada Ibu Abdalina, saya sampaikan jangan pernah menyerah, tetap semangat. Ya. Demikian dapat saya sampaikan Ibu Abdalina, semoga bisa menjadi perbaikan kehidupan kita bersama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas umpan balik maupun tanggapan-tanggapan yang sudah Bapak berikan berkenaan dengan pasca observasi ini ya Pak ya. Baik Pak Arif dan Pak Febri, terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya Abdalina, CGP Angkatan 9 dari SDN 01 Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.